Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens part 116. Chapter 919-921. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Ruang di depan dokter peri kecil, anehnya menjadi jauh lebih terdistorsi dengan transformasi matanya. Kecepatan pedang panjang berwarna hitam, yang sepertinya melesat seperti kilat, melambat lagi saat memasuki ruang terdistorsi. Tangan racun langit sinister. Sebuah suara yang tidak memiliki emosi apapun, dengan lembut keluar dari mulut dokter peri kecil. Segera, doki keabu-abuan yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Itu langsung membentuk dua tangan doki yang sangat besar. Tangan doki ini diperpanjang dan segera meraih pedang panjang kabut hitam. Pedang kabut hitam yang sangat besar mengalami kesulitan menembus lebih jauh setelah menghadapi perlawanan seperti itu. Namun, aura pedang yang tajam, gelap, dan dingin di ujungnya, menyebabkan kulit dokter peri kecil mengeluarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Setelah menelan roh pelindung Suan, kekuatan Han Feng lebih besar dari miliknya. Secara alami tidak lagi santai seperti di masa lalu untuk memblokirnya. Bagaimanapun, setiap level bintang dalam kelas Dozong adalah celah yang sangat besar. Cukup sulit untuk melompati itu. Tangan doki ungu keabu-abuan dan pedang panjang kabut hitam turun ke jalan buntu. Sesaat kemudian, kilatan dingin berkedip di mata dokter peri kecil. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan teriakan lembut keluar dari mulutnya. Teriakan itu baru saja terdengar saat tangan doki yang besar mengembang. Dengan segera, salah satu dari mereka meraih ujung pedang sementara yang lain meraih gagangnya. Doki ungu keabu-abuan, yang sangat korosif, dengan cepat mengelilingi pedang. Setelah itu, pedang itu tiba-tiba patah. Retak, suara jernih bergema di langit. Orang bisa melihat bahwa pedang panjang kabut hitam besar, telah dipecah menjadi dua oleh dokter peri kecil. Doki dan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya, dengan cepat terkikis oleh doki ungu keabu-abuan. Huff, tubuh Han Feng juga bergetar, ketika pedang panjang kabut hitam dihancurkan secara brutal oleh dokter peri kecil. Tenggorokannya mengeluarkan suara yang samar saat dia tertawa dengan cara yang kelam. Seseorang benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa wanita sepertimu akan memiliki taktik yang begitu kuat. Namun, meski telah menghancurkan pedang rohku, sepertinya roh yang bersinar di atasnya telah memberimu waktu yang sulit kan? Wajah dokter peri kecil itu dingin dan acuh tak acuh. Dia mengabaikan kata-kata Han Feng. Tangan halusnya yang membentuk segel bergetar lembut beberapa kali. Cahaya pedang roh yang tidak biasa, sebagian besar mengabaikan pertahanan dokinya dan malah menyerang rohnya. Seandainya dia bukan seorang elit Dozong dan tidak memiliki kekuatan spiritual yang besar, kemungkinan dia akan menderita cedera serius kali ini. Doki perlahan berputar di tangan dokter peri kecil. Rasa sakit yang menusuk dan mati rasa berangsur-angsur memucat. Matanya melirik Xiaoyan, yang menaruh semua perhatiannya untuk menggabungkan teratai api. Akhirnya, dia menghela nafas lega, setelah merasakan bahwa teratai api di tangan Xiaoyan menggumpal menjadi bentuk embrio. Pada saat ini, Han Feng juga merasakan riak energi yang menakutkan menyebar dari tangan Xiaoyan. Ekspresinya sedikit berubah. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang dari tempat dia sebelumnya. Dia muncul lagi tidak terlalu jauh dari Xiaoyan. Namun, sebelum dia bisa maju lagi, sosok anggun muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal. Dia mengayunkan kuku tajam ungu ke abu-abuannya. Mereka dengan lembut memotong langit saat mereka menembus ke arah dadanya. Hati Han Feng menjadi marah setelah tubuhnya diblokir. Langkah kakinya dengan lembut melangkah ke samping, menghindari serangan dokter peri kecil. Seketika, sosoknya melintas dan sekali lagi bergegas menuju Xiaoyan tanpa menyerah. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah, ketika dokter peri kecil sekali lagi muncul di depannya. Ini berlanjut beberapa kali, menyebabkan wajah Han Feng dipenuhi dengan warna kehijauan. Dia menjerit dingin dan doki yang kuat melonjak, bepergian ke segala arah. Angin dari tinjunya terdengar seperti serangan guntur, karena membentuk badai dingin yang gelap yang menyapu dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak berani meremehkan serangan geram Han Feng. Doki di dalam tubuhnya diedarkan ke kecepatan maksimumnya. Membatalkan segel tubuh racun yang menyedihkan juga telah menyebabkan racun di dalam dokinya menjadi lebih kuat. Racun inilah yang paling ditakuti Han Feng. Oleh karena itu, dia tidak berani mencoba sesuatu yang berisiko, selama pertukaran ini meskipun berada di atas angin. Dua sosok buram saling bersilangan dengan cara seperti kilat di langit. Seorang ahli biasa bahkan tidak bisa melihat sosok keduanya. Hanya mereka yang memiliki mata tajam yang dapat menggunakan bantuan riak, yang diciptakan untuk mengunci kedua sosok itu.
Su Qian dan Old Yingsan saling berhadapan dari jarak tidak jauh, di bawah medan pertempuran dokter peri kecil dan Han Feng. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertukaran sesekali karena Yingsan tua sudah memiliki gagasan mundur di dalam hatinya. Dia tahu bahwa apa yang disebut serikat pekerja hari ini, kemungkinan besar akan gagal. Selain itu, kelompok Xiao Yan jelas memiliki dendam yang sulit diselesaikan dengan Han Feng. Di sisi lain, yang dia kejar hanyalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam semua bermasalah di antara yang lain. Karenanya, dia tidak mengungkapkan kemampuan apapun saat bertarung dengan Su Qian. Su Qian mengerti hal ini. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menunda Yingsan tua, dan mencegahnya campur tangan dalam pertempuran di atas. Karena Old Yingsan dengan senang hati menunda waktu. Jika Han Feng mengetahui bahwa penolong yang telah dia habiskan dengan usaha keras, untuk mengundang sedang memainkan trik seperti itu pada saat kritis ini, kemungkinan dia akan sangat marah sehingga dokinya bahkan tidak akan bisa mengalir dengan baik. Tanah terbuka benar-benar sunyi. Pada saat ini, para ahli yang diundang oleh kedua belah pihak, tidak bertarung karena mereka tahu bahwa medan pertempuran sebenarnya ada di atas. Mereka hanya di sini untuk mendapatkan dukungan dan bukan penggunaan yang sebenarnya. Meskipun banyak ahli yang hadir akan dapat menjadi ancaman bagi Dozong jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu yang mengharuskan mereka mempertaruhkan nyawa dan menyinggung seorang elit Dozong tanpa alasan. Masalah hari ini adalah dendam antara Xiao Gate dan Demon Flame Valley, Xiao Yan dan Han Feng. Para ahli ini tidak ingin terlibat dengan masalah ini, bagaimanapun juga, jika mereka berdiri di pihak yang salah, mereka akan berakhir dengan penderitaan di masa depan. Oleh karena itu, tetap netral saat ini, dan tidak membantu salah satu pihak adalah pilihan yang paling tepat. Cukup banyak orang yang dengan tenang menyeka keringat dingin, saat mereka menyaksikan momentum mengejutkan dari pertempuran di langit. Pertarungan antara ahli kelas Dozong memang mempesona. Kekuatan agung semacam ini di mana seseorang bisa mengguncang ruang dengan mengangkat tangan, adalah tingkat yang dikejar oleh banyak orang. Bang! Ledakan energi yang intens bergema di langit dengan ledakan. Kembang api doki yang sangat besar mengiringi badai seperti riak yang dahsyat saat menyebar. Kedua sosok menyeberang itu juga dengan cepat mundur dengan langkah kaki yang berat. Kaki dokter peri kecil dengan kejam menginjak udara kosong. Setiap kali kakinya mendarat, udara akan mengeluarkan gelombang. Ini berlanjut selama lebih dari selusin langkah, sebelum dokter peri kecil akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dia dengan lembut menghirup dan menghembuskan napas beberapa kali, menyeka benang darah di sudut mulutnya, dan mengangkat kepalanya. Tatapannya sedingin es, saat dia memelototi Han Feng di sisi berlawanan dengan lengan bajunya hancur. Dibandingkan dengan dokter peri kecil, penampilan Han Feng sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, bagaimanapun, lukanya jauh lebih ringan daripada luka dokter peri kecil, setelah pertempuran yang menakjubkan sebelumnya. Kekuatannya telah melebihi dokter peri kecil setelah menelan roh pelindung Suan. Nafas Little Fairy Doctor perlahan menjadi tenang. Senyuman dingin perlahan muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan energi panas yang luar biasa liar dan keras, menggumpal tidak jauh di belakangnya. Menggeser matanya sedikit, dia bisa melihat bahwa Xiao Yan sedang mengepakkan sayap tulangnya, untuk tetap melayang di udara tidak jauh di belakangnya. Sebuah teratai api 3 warna perlahan berputar di atas telapak tangannya. Ruang di sekitarnya membentuk benang retakan spasial saat benda kecil ini berputar. Xiao Yan mengangguk ke dokter peri kecil, setelah melihatnya menarik perhatiannya. Mulutnya bergerak dengan lembut. Mata dokter peri kecil berkedip, saat dia menyerap suara yang ditransmisikan dari Xiao Yan ke telinganya. Dia segera mengangguk tanpa ada yang memperhatikan. Sialan. Han Feng juga merasakan saat teratai api di tangan Xiao Yan terbentuk. Ekspresinya langsung menjadi jauh lebih buruk, saat hatinya mengutuk dengan keras. Mengutuk adalah satu hal yang bisa dia lakukan, tetapi tindakan Han Feng tidak sedikit pun lambat. Dia dengan jelas memahami betapa menakutkannya teratai api ini, bergabung dari 3 jenis api surgawi. Dia tidak berani meremehkannya. Kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat, itu membentuk awan hitam yang menutupi langit. Kabut hitam yang tebal memancarkan rasa dingin yang menyebabkan seseorang merasa tertekan. Kabut hitam menutupi langit. Itu memancarkan perasaan dingin seperti gelombang pasang. Gelombang menyapu terus-menerus seolah tidak ada akhirnya. Laut kabut hitam ini terbentuk dari semua doki di dalam tubuh Han Feng, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Senyum dingin mengalir di wajah Xiao Yan, saat dia menyaksikan kabut hitam yang menutupi langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya,
dan teratai api 3 warna meninggalkan telapak tangannya. Dengan jentikan jarinya, itu dengan cepat melesat ke arah kabut hitam. Mata dokter peri kecil itu menatap tajam ke arah teratai api yang melesat. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya saat melewati kepalanya. Seteguk darah segar, yang berisi sedikit warna ungu, diludahkan sebelum menempel pada bagian teratai api. Cepat dan mundur. Hati Xiao Li kaget saat melihat teratai api di tangan Xiao Yan terbang keluar. Dia segera menarik Ziyan di sampingnya dan buru-buru mundur, dia tahu betapa menakutkan kekuatan teratai api itu. Su Mei dan yang lainnya terkejut saat mendengar tangisan Xiao Li. Mereka tidak ragu-ragu, karena mereka semua dengan tergesa-gesa mundur dari lembah seperti kelinci. Beberapa ahli dan pemimpin fraksi di lapangan terbuka juga mengikuti. Namun, beberapa orang yang lebih berhati-hati ragu-ragu dan menolak untuk mengikuti, takut mereka akan jatuh ke jebakan. Kelompok Xiao Li baru saja bergegas keluar dari lembah, ketika 3 teratai api berwarna di langit, membawa ekor api yang indah, menyerang kabut dingin yang menyelimuti langit. Bang! Keheningan berlanjut sesaat, setelah teratai api bergegas memasuki wilayah kabut hitam. Setelah itu, ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kabut hitam. Gelombang api yang menakutkan, setinggi 1000 kaki, tiba-tiba menyebar dari kabut hitam. Seluruh lembah mulai bergetar dari sisa gelombang api yang menyebar. Garis retakan yang sangat besar mulai muncul seperti jaring laba-laba, saat batu besar jatuh dengan poni yang keras. Seluruh lembah yang dibangun dari black metal rock tiba-tiba runtuh. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi dari banyak ahli yang belum pergi sebelumnya, langsung berubah menjadi pucat. Gelombang api yang sangat besar, menyapu ke segala arah dari lautan kabut hitam. Sisa gelombang yang diciptakan oleh gelombang api, menyebabkan pepohonan dalam radius 1000 meter dari lembah mengeluarkan suara, embusan, saat berubah menjadi abu. Jika seseorang melihat ke bawah pada pemandangan dari atas, seseorang akan dapat melihat warna hijau subur dalam radius 1000 meter, menghilang hampir seketika, dengan Demon Flame Valley sebagai pusatnya. Bahkan hutan yang jaraknya lebih dari 1000 meter telah berubah menjadi kuning layu. Jelas, suhu tinggi yang terkandung di dalam gelombang api, telah menguapkan semua kelembapan di wilayah ini. Kekuatan teratai api benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Demon Flame Valley berada dalam kekacauan total. Batu-batu besar yang berguling dari dinding, menyebabkan orang-orang dari lembah api iblis, yang tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri, menderita kerugian besar. Itu masih baik-baik saja untuk beberapa ahli yang gesit. Mereka masih bisa menghindari bencana besar ini dengan kecepatan mereka. Namun, mereka yang lamban terkubur di reruntuhan batu yang sangat besar. Para ahli di tanah terbuka, yang terlambat pergi, hanya berhasil melarikan diri dari lembah, setelah beberapa kali mengelak dengan anggun. Karena gelombang menakutkan dari api besar di langit, tidak ada yang berani terbang. Mereka takut disapu ombak. Akhir hidup mereka sepertinya akan sangat menyedihkan jika itu terjadi. Hanya setelah semua orang melarikan diri dari Demon Flame Valley, dengan cara yang menyedihkan mereka berhenti berlari, tetapi mereka semua telah terguncang dengan sangat buruk. Mereka berdiri di lereng, dan melihat banyak puncak gunung di sekitar mereka yang tiba-tiba menjadi kosong. Semuanya tanpa sadar menghirup nafas yang sejuk. Hutan pegunungan ini telah dihancurkan oleh teratai api Xiao Yan. Semua orang berdiri di luar lembah dengan sikap berbisik. Suasananya sangat sepi. Ada ekspresi terkejut di mata sejumlah orang. Kemungkinan bahkan elit Dozong biasa, akan mengalami kesulitan menciptakan kehancuran yang menakutkan. Tidak disangka bahwa itu semua berasal dari tangan Xiao Yan, hanya pada saat ini keraguan tentang rumor Xiao Yan, mampu bersaing dengan elit Dozong diam-diam menghilang. Di antara kerumunan, Su Mei, Wu Tai, Old Yinggu, dan pembantu lainnya yang dipanggil Xiao Li, bertukar pandang satu sama lain. Mereka bisa melihat keterkejutan yang sulit disembunyikan di mata pihak lain. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat teknik Do teratai api Xiao Yan. Ketika mereka mengikutinya ke Kekaisaran Magia saat itu, Xiao Yan telah menunjukkannya sekali melawan Mystic Cloud Sect. Namun, kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan sekarang. Jelas, kekuatan teknik Do Lotus api ini telah tumbuh sangat cepat mengikuti peningkatan level Xiao Yan. Kekuatan dari skill ini sangat menakutkan dengan kekuatan Do Huang bintang 6, ketika dia mencapai kelas Do Zong, kemungkinan akan sulit baginya untuk menemukan lawan dalam kelas Do Zong. Potensi pertumbuhan dari orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang seharusnya tidak menjadi musuh dengannya. Pikiran ini muncul dan tetap ada di hati kelompok Su Mei saat ini. Mereka memiliki tipe persahabatan dengan Xiao Yan, dan mereka juga tahu sedikit tentang dia. Orang muda ini telah membuat cukup banyak musuh selama beberapa tahun ini.
Meskipun banyak dari lawan ini jauh lebih kuat darinya, dia masih bisa bertahan sampai akhir. Selain itu, satu-satunya orang yang tumbuh lebih kuat selama pertempuran adalah dia sendiri. Bahkan Han Feng, yang pernah dianggap sebagai kaisar pil dari wilayah sudut hitam, telah dirugikan selama pertempuran yang begitu lama. Hari ini, dia bahkan mungkin sepenuhnya dihabisi di tempat ini. Meskipun semua orang tahu bahwa Han Feng adalah seorang elit Dozong, hati mereka berangsur-angsur condong ke arah Xiao Yan, setelah mengalami teror teratai api secara langsung. Teratai api orang ini benar-benar lebih kuat. Xiao Li melihat sekeliling. Dia melihat ribuan meter tanah merah tua, dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dan tertawa. Banyak wajah ketakutan para ahli dan pemimpin faksi dari wilayah sudut hitam di sekitarnya, semuanya tertangkap di matanya. Kebanggaan seperti semburan diam-diam melonjak di dalam hatinya. Mampu menakut-nakuti para ahli pemberontak dari wilayah sudut hitam, sampai mereka jinak, jelas bukan apa yang bisa dicapai oleh seorang ahli biasa. Namun, Xiao Yan, saudara ketiganya, telah melakukannya. Senyuman yang hangat dan bangga muncul di mata Xiao Li, saat dia mengangkat kepalanya dan melihat punggung kurus di langit yang jauh. Dia pada dasarnya telah melihat Xiao Yan tumbuh, selangkah demi selangkah selama bertahun-tahun ini. Pria muda saat itu telah mengalami ejekan, saat dia membawa penghinaan dan reputasi sebagai orang yang tidak berguna. Dengan dedikasinya dan keras kepala, pemuda itu meninggalkan rumahnya sendirian dan menjelajahi kekaisaran. Xiao Li teringat kenangan jauh akan pemahaman yang tiba-tiba. Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya menaruh harapan pada saudara ketiganya, yang semua orang anggap sebagai lelucon, ketika dia melihat pemuda itu, membawa sebuah pedang besar yang sangat besar di tepi gurun, menanggung latihannya yang sepi. Waktu terus berlalu, dan pemuda itu secara bertahap kehilangan sentimentalisme selama pelatihannya. Dia tampaknya telah mengalami transformasi. Dia dan pedangnya bertarung dengan makhluk yang perkasa, Misty Cloud Sect, di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya, di Kekaisaran Jiama. Pada saat itu, banyak orang mungkin menertawakannya, karena ceroboh mencoba melakukan hal yang tidak mungkin. Namun, beberapa tahun kemudian, ketika seorang sosok muda berdiri di Misty Cloud Mountain, dan menggunakan suara yang tenang untuk menentukan nasib Misty Cloud Sect, akhirnya seseorang mengingat kembali pemandangan itu. Selain mengeluarkan kejutan seru, mereka harus belajar cara menghembuskan dan menarik napas lagi. Itu memang kasus karena sudah menindas seorang pemuda, karena lemah dan tidak berdaya. Waktu seperti air, dan pemuda yang lembut telah berubah menjadi seorang pria muda yang matang dalam beberapa tahun. Tahun-tahun ini, dia telah meninggalkan kenangan serta reputasi dimanapun dia berjalan. Pada saat ini, orang-orang yang pernah mengenalnya, tanpa sadar akan merasa tercengang saat mengingat adegan ini. Siapa yang mengira beberapa tahun yang lalu, bahwa pemuda ini, yang dipandang rendah dan didiskriminasi dalam klan, akan mampu menciptakan reputasi seperti itu. Ayah, penglihatanmu sangat bagus, saudara ketiga mungkin menjadi orang yang paling menonjol dalam sejarah klan kita. Dia bahkan mungkin bisa melampaui apa yang disebut leluhur klan Xiao. Tidak ada yang tidak mungkin. Seperti yang Anda sebutkan saat itu. Pikiran Xiao Li perlahan menjadi tenang, saat dia mengangkat kepalanya, melihat punggung kurus di langit dan bergumam lembut. Kabut hitam berserakan dan melayang di langit. Setelah letusan teratai api yang menakutkan, wilayah kabut hitam yang awalnya sangat besar telah hancur total. Kabut hitam yang menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Xiao Yan sedingin es, saat dia menyaksikan kabut hitam yang menyebar dengan cepat. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincinnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, sedikit kemerahan muncul di wajah putih pucatnya. Menggunakan 3 teratai api berwarna menghabiskan banyak doki. Namun, beruntung kekuatan Xiao Yan sudah kuat. Oleh karena itu, gejala sisa secara bertahap turun ke dalam ketidaksadaran, saat teratai api meninggalkan tangannya tidak terjadi lagi. Dokter peri kecil berdiri menghadap angin di samping Xiao Yan. Pesona iblis yang terkandung di mata ungu keabu-abuannya, dengan tegas menatap ke tempat tertentu di kabut hitam. Kabut racun yang lebat diam-diam berputar di tangannya, saat dia bersiap untuk menyerang. Kabut hitam berangsur-angsur tersebar di bawah pengawasan kedua orang itu, mengungkapkan sosok yang sangat menyedihkan di dalamnya. Saat ini, pakaian Han Feng compang camping. Tubuhnya bahkan tidak memiliki sedikit pun kulit yang terlihat normal. Gelembung darah muncul dengan cara yang padat, dan rambutnya telah benar-benar terbakar. Wajah dan dadanya dipenuhi bekas darah. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, setengah dari tangan orang ini telah hancur berantakan. Darah segar menetes dari mereka. Melihat pemandangan ini, terlihat jelas bahwa meskipun telah menyelamatkan nyawanya,
luka Han Feng sangat menakutkan. Sepertinya dia akan tetap lumpuh bahkan jika dia sembuh. Semua orang di tanah melihat penampilan Han Feng, dan tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka. Hati mereka menahan rasa takut yang masih ada, akan kekuatan destruktif yang menakutkan dari teratai api. Ying San tua, yang sudah berhenti berkelahi, melihat sikap Han Feng yang menyedihkan. Ketakutan juga muncul di wajah lamanya. Dia tahu bahwa jika itu dia, bukan Han Feng, kemungkinan nasibnya akan lebih buruk daripada penampilan Han Feng sekarang. Sepertinya tidak ada harapan untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva, anak kecil ini terlalu merepotkan untuk dihadapi. Kehati-hatianmu bukan tanpa alasan. Ying San tua menghela nafas dalam hatinya. Dia menoleh dan berbicara dengan senyum pahit di samping Mo Tianxing. Mendengar ini, wajah Mo Tianxing menunjukkan senyum dingin. Dia samar-samar berkata, menurut apa yang saya tahu, teratai api ini masih bukan kartu truf terkuatnya. Kekuatan teratai api 3 warna ini mungkin hebat, tapi tidak mungkin menyebabkan seseorang di level hantu iblis tanah lama terluka parah. Mata Ying San tua segera menyusut ketika dia mendengar kata-kata Mo Tianxing. Sesaat kemudian, dia mengangguk dengan tenang. Keserakahan dalam hatinya akan transformasi tubuh bodhisattva air liur akhirnya memucat. Harta mungkin bagus, tetapi itu hanya terjadi jika seseorang memiliki hidup untuk menikmatinya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa kata-kata Mo Tianxing telah menghalangi Ying San tua untuk terus mengganggunya. Pada saat ini, niat membunuh di dalam mata hitam pekatnya segera melonjak saat melihat Han Feng mengungkapkan dirinya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, dokter peri kecil di sisinya bergegas maju dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Han Feng. Alisnya mengandung kejahatan saat tangisan dingin dan acuh tak acuh, tiba-tiba keluar dari mulut kecilnya, korosi darah. Tubuh Han Feng menegang saat teriakan itu terdengar. Segera, warna merah darah yang aneh muncul di tubuhnya, mengubahnya menjadi seperti orang berdarah. Apa kamu menggunakan racun? Perasaan mendidih yang dipancarkan dari darah di dalam tubuhnya, menyebabkan wajah Han Feng langsung menjadi pucat. Matanya dengan kejam menatap ke arah dokter peri kecil saat dia mendesis. Tatapan dokter peri kecil dengan dingin melirik Han Feng. Dia mengulurkan jarinya, dan segera menekannya dengan kuat ke kepala yang terakhir. Dengus aneh keluar dari mulutnya. Bang! Mata Han Feng tiba-tiba melebar saat suara ini mendarat di telinganya. Matanya tampak akan keluar. Kemudian, dia mendengar suara teredam saat kulitnya pecah. Darah segar berubah menjadi kabut darah yang tersebar ke langit. Kembang api darah yang tiba-tiba, menyebabkan semua orang merasa tercengang. Mereka segera melihat tubuh rusak Han Feng, yang jatuh dengan kepala dahuluan dari langit. Akhirnya, ia mendarat di atas batu. Suara, snap, muncul dan bahkan tulangnya terbelah saat ini. Dunia menjadi sunyi senyap saat semua orang menatap tumpukan daging busuk. Dunia menjadi sunyi senyap saat semua orang menatap tumpukan daging busuk. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Feng, yang memiliki rencana besar hanya 1 jam yang lalu, pada saat ini jatuh ke akhir seperti itu. Sementara semua orang mendesis, tidak satupun dari mereka merasakan benang kekuatan spiritual diam-diam keluar dari tumpukan daging berdarah. Itu memasuki tanah dan dengan cepat melarikan diri. Bang! Tepat ketika benang kekuatan spiritual hendak melarikan diri, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Sebuah tinju dengan keras menghantam tanah dan ditarik darinya. Kekuatan spiritual sedang berjuang dengan semua kekuatannya di tangannya. Wajah buas dan ganas Han Feng samar-samar muncul di dalamnya. Senior, jika kamu pergi sekarang, bagaimana kamu layak mendapatkan hadiah besar yang telah kuberikan padamu? Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat kekuatan spiritual di tangannya. Namun, senyumannya mengandung niat membunuh seperti pisau. Kekuatan spiritual yang hampir tak terlihat, berjuang dengan sekuat tenaga di tangan Xiao Yan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari pengekangannya. Raungan geram dan ganas samar-samar dipancarkan saat dia berjuang. Mata Xiao Yan menatap dingin dan acuh tak acuh pada roh ini. Han Feng benar-benar orang yang licik. Dia benar-benar bersedia untuk meninggalkan sebagian besar kekuatan spiritualnya, dan hanya menggunakan jejak untuk melarikan diri. Benang kecil kekuatan spiritual ini, adalah sesuatu yang bahkan elit biasa Douzong akan kesulitan merasakan. Jika Xiao Yan tidak hadir, kemungkinan orang ini akan melarikan diri sekali lagi. Di depan Xiao Yan, yang memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam, trik kecil Han Feng ini bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan. Benang kekuatan spiritual ini, tidak hanya gagal menyembunyikan sosoknya dengan melarikan diri ke bawah tanah, tetapi malah mengekspos dirinya ke Xiao Yan.
Sekelompok api hijau giok naik di tangannya, membungkus kekuatan spiritual. Xiao Yan kemudian mengeluarkan botol giok dan melemparkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Dia menyeka tangannya dan lapisan api samar yang terbuat dari api hijau giok terbentuk di mulut botol. Aku akan menghiburmu dengan benar setelah ini selesai, senior. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum dingin. Dengan membalikkan tangannya, dia mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Xiao Yan hanya mengangkat kepalanya setelah mengamankan kekuatan spiritual. Matanya melihat sekelilingnya, dan dia melihat bagaimana Demon Flame Valley telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya yang tenang perlahan mengamati tanah terbuka. Daerah itu segera menjadi sunyi, ketika mereka melihat tatapan Xiao Yan yang menyapu. Para ahli dan pemimpin dari wilayah sudut hitam, yang telah diundang oleh Han Feng, merasakan hati mereka melompat. Tatapan mereka melayang tidak pasti dan takut untuk bertemu dengan mata Xiao Yan. Mereka telah menyaksikan pertempuran besar hari ini. Ada 2 atau 3 jika salah satunya termasuk yang disebut roh ganas, elit Douzong di pihak mereka. Namun, ketiga elit Douzong ini semuanya telah binasa oleh tangan Xiao Yan. Untunglah saya tidak menunjukkan bahwa saya ingin mengikuti Han Feng. Kalau tidak, akhirnya mungkin berbeda. Cukup banyak orang yang dengan tenang menyeka keringat dingin saat mereka bersukacita di dalam hati mereka. Tatapan Xiao Yan tidak berhenti lama pada orang-orang ini. Setelah melihat sekeliling, itu berhenti di Old Yingsan. Hati Yingsan tua menegang sedikit, setelah merasakan tanah Xiao Yan di atasnya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan apapun. Doki yang kuat juga diam-diam beredar di dalam tubuhnya, saat dia mempersiapkan dirinya untuk bertarung setiap saat. Tuan Tua Yingsan, aku bisa membiarkan masa lalu hari ini berlalu. Namun, saya harap ini tidak terjadi untuk kedua kalinya. Jika tidak, saya tidak akan menahan. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Yingsan tua berubah sedikit setelah mendengar ancaman tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan. Namun, matanya menyusut sebelum dia bisa menjawab. Dia melihat Suqian dan dokter peri kecil diam-diam muncul, satu di depan dan satu di belakangnya. Aura mereka samar-samar mengunci dirinya. Dengan kekuatan Old Yingsan, hanya berurusan dengan elder pertama Suqian saja akan membuatnya menemui jalan buntu. Jika dokter peri kecil yang lebih kuat bergabung, dia tidak akan memiliki peluang kemenangan sedikit pun. Mata Yingsan tua berkedip, dan ekspresinya berubah tiba-tiba sekali lagi, karena dia menyadari bahwa Mo Tianxing juga telah bergeser beberapa langkah tanpa meninggalkan jejak, secara kebetulan menutup jalan terakhirnya untuk mundur. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Dikunci oleh 3 elit Douzong, bahkan Yingsan tua tidak berani memiliki pikiran yang tidak biasa di dalam hatinya. Senyuman yang agak kaku dipaksakan di wajah lamanya saat dia berkata kepada Xiao Yan, aku yang dulu telah meremehkan teman kecil. Aku yang dulu juga telah dihasut oleh Han Feng hari ini. Tolong jangan salahkan saya. Ekspresi dari banyak ahli yang hadir terkejut ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah membuat seorang elit Douzong mengucapkan kata-kata lembut seperti itu. Tatapan yang mendarat di Xiao Yan mengungkapkan rasa hormat yang lebih padat tanpa pemiliknya menyadarinya. Xiao Yan tersenyum saat melihat tingkah laku Old Yingsan. Setelah pertempuran besar, kondisi dokter peri kecil dan dia cukup lelah. Kekuatan bertarung mereka telah sangat berkurang. Jika dia benar-benar memaksa Yingsan tua untuk pergi keluar dan bertarung, perubahan tak terduga mungkin terjadi, terutama dengan hadiah Mo Tianxing yang netral. Meskipun orang ini tampaknya berdiri di sisi mereka sekarang, seseorang tidak dapat menjamin bahwa dia akan mengendalikan dirinya sendiri dan tidak akan campur tangan jika pertarungan mereka dengan Yingsan tua berakhir dengan keduanya terluka parah. Oleh karena itu, tentu saja yang terbaik jika mereka bisa menakuti Old Yingsan. Apakah Old Yingsan bersedia berpisah dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva? Xiao Yan melirik Mo Tianxing dan tertawa pelan. Yingsan tua tanpa sadar tertawa getir saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, harta karun yang begitu unik, layak untuk dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan. Karena teman kecil memiliki kekuatan seperti itu, aku yang dulu secara alami akan berhenti ikut campur, namun, beberapa orang mungkin mengalami mimpi indah untuk mendapatkan barang dan kekayaan. Yingsan tua memandang Mo Tianxing dengan senyum dingin, ketika dia berbicara sampai saat ini. Mo Tianxing tidak marah meskipun secara implisit diejek oleh Yingsan tua. Dia tersenyum dan berkata, orang tua, kamu harus berhenti mencoba mencari masalah untukku. Aku yang dulu sangat yakin bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva ada di tangan teman kecil Xiao Yan. Tidak hanya Yingsan tua mencemooh kata-kata ini, tetapi Xiao Yan juga tanpa sadar menggerakkan sudut mulutnya.
Orang tua ini benar-benar memiliki wajah yang cukup tebal. Hehe, teman kecil Xiao Yan. Aku yang dulu telah bertindak sesuai dengan persetujuan kita, dan tidak ikut campur untuk membantu Han Feng. Bolehkah saya tahu? Mo Tianxing mengabaikan pikiran di dalam hati orang-orang di sekitarnya. Dia mengubah topik dan tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Mata Xiao Yan mendaratkan ke dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk sedikit, dan dia melambaikan tangannya. Sebuah botol giok dilemparkan ke Mo Tianxing. Mo Tianxing mengulurkan tangannya dan angin bertiup keluar, setelah dia melihat barang itu dilemparkan oleh dokter peri kecil. Dia segera mengambil botol giok dari udara, dan membungkus berbagai lapisan doki di sekitar permukaannya. Baru kemudian dia dengan hati-hati membuka tutup botol, dan memperlihatkan bubuk obat berwarna coklat keabu-abuan di dalamnya. Seseorang tidak bisa menyalahkan Mo Tianxing karena berhati-hati ini. Dia tahu sedikit tentang dokter peri kecil. Dia tahu bahwa keterampilan racunnya dalam dan tidak dapat diprediksi. Jika dia ceroboh, kemungkinan dia akan ditipu olehnya. Pemandangan tubuh Han Feng yang meledak sebelumnya dengan jelas tertangkap di matanya. Meskipun sebagian dari alasan Han Feng meledak adalah karena dia terluka parah, tapi racun kuat tidak boleh diremehkan. Campur bubuk obat dalam air mendidih. Biarkan putra Anda berendam di dalamnya selama 1 bulan. Racunnya akan benar-benar hilang saat itu. Dokter peri kecil dengan dingin menjelaskan, setelah melirik Mo Tianxing, yang dengan hati-hati menerima botol giok. Hehe, terima kasih. Mo Tianxing menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia akhirnya menangkupkan tangannya ke dokter peri kecil saat dia menjawab. Dokter peri kecil mengabaikan terima kasih ini olehnya. Dari cara dia melihatnya, orang ini terlalu licik dan terlalu munafik. Dia benar-benar menjijikkan. Xiao Yan melihat sekelilingnya setelah mengabaikan Mo Tianxing. Dia melihat ke Demon Flame Valley, yang telah berubah menjadi reruntuhan, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Pertempuran besar ini benar-benar akan menghancurkan reputasi lembah api iblis. Sekarang markas mereka dihancurkan, lembah api iblis ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam. Gerbang Xiao akan berada di sekitar untuk menangani mereka yang telah melarikan diri. Di masa depan, orang-orang ini akan kesulitan bepergian bahkan 1 inci pun di wilayah Black Corner. Tubuh Xiao Yan bergerak dengan lembut, dan dia muncul di samping kelompok Xiao Li. Banyak ahli di sekitar dengan tergesa-gesa menangkupkan tangan ketika mereka melihat ini. Gelombang tawa ucapan selamat berulang kali terdengar. Xiao Yan juga tersenyum menanggapi orang-orang ini. Setelah itu, pandangannya beralih ke Xiao Li, yang tersenyum dan berkata, "Tenang, aku sudah mengatur agar beberapa orang tetap berada di luar lembah api iblis. Orang-orang dari Demon Flame Valley yang melarikan diri tidak akan bisa lari terlalu jauh." Xiao Yan mengangguk sedikit. Di wilayah sudut hitam, kebaikan adalah sesuatu yang bisa dibuang ke saluran pembuangan bau. Dendam mereka dengan Demon Flame Valley adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Beberapa bahaya tersembunyi harus dihilangkan, untuk memastikan keselamatan siswa yang akan berangkat berlatih. Saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Xiao Li berhasil menginstruksikan anggota Xiao Gate untuk menghibur Su Mei dan yang lainnya. Para ahli dan faksi yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Demon Flame Valley dan Han Feng sebelumnya, diam-diam pergi dengan kesadaran baru akan situasinya. Mereka semua tahu bahwa Demon Flame Valley tidak akan ada lagi di masa depan. Tentu saja, hati mereka tidak memiliki pikiran untuk membalas dendam. Han Feng dan para ahli dari Demon Flame Valley sebagian besar telah mati. Siapa lagi yang akan sanggup menyinggung gerbang Xiao dan Akademi Jianan tanpa alasan? Setelah mengirim beberapa anggota, Xiao Li mulai memberi perintah untuk mencari sesuatu di reruntuhan lembah api iblis. Lembah api iblis ini adalah faksi kuno. Akumulasi mereka selama bertahun-tahun akan menghasilkan fondasi yang cukup dalam. Berbagai metode Qi, teknik Do, senjata, dan banyak obat spiritual unik, adalah hal-hal yang menyebabkan mata seseorang menjadi merah. Sekarang mereka telah menghilangkan Demon Flame Valley, banyak hal yang mereka miliki secara alami perlu disingkirkan. Hal-hal ini tidak diragukan lagi adalah rejeki nomplok bagi Xiao Gate. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya memiliki pemikiran ini, mereka tidak dapat menemukan jejak gudang harta karun setelah mencari selama setengah jam. Seolah-olah lembah api iblis tidak pernah memiliki benda-benda ini. Alis Xiao Yan dan Xiao Li merajut ringan saat mereka melihat anggota dari gerbang Xiao yang kembali tanpa daya dari reruntuhan. Apakah anggota Demon Flame Valley memindahkan semua ini? Dalam keraguannya, tatapan Xiao Yan tiba-tiba melirik Ziyan, yang telah menyilangkan lengannya di depan dadanya. Dia tanpa sadar terkejut saat dia tersenyum dan berkata, "Aku telah melupakanmu gadis."
Bukankah mencari harta karun adalah keahlianmu? Kamu baru ingat aku sekarang. Ziyan dengan dingin mendengus mendengar kata-kata Xiao Yan. Jelas, dia agak tidak senang dengan Xiao Yan, karena hanya mengingatnya saat ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat melihatnya cemberut. Dia membujuknya dengan kata-kata yang manis, menyebabkan sedikit senyum muncul di wajah nenek kecil ini. Setelah itu dia menutup matanya, dan perlahan membukanya beberapa saat kemudian. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke bagian terdalam dari Demon Flame Valley. Xiao Yan, Xiao Li, dokter peri kecil, dan yang lainnya di belakang buru-buru mengikuti saat melihat ini. Mereka mengikuti di belakang Ziyan, saat mereka melewati jalan panjang di dalam lembah. Sekitar beberapa menit kemudian, pandangan mereka tertutupi oleh dinding batu yang dipenuhi rumput liar. Beberapa sosok manusia perlahan berhenti di depan dinding batu ini. Tatapan mereka menyapu itu, tetapi mereka tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang itu. Tatapan mereka segera menyapu ragu-ragu ke Ziyan. Ziyan segera tersenyum bangga, saat melihat ekspresi suram di wajah sebagian besar kelompok Xiao Yan. Tubuhnya berkelebat dan bergerak, muncul di bagian tertentu dari dinding batu. Setelah itu, dia dengan erat mengepalkan tangan kecilnya, dan dengan keras menghancurkannya. Bang! Fragmen batu melesat ke segala arah, dan garis retakan terbentuk di dinding batu. Ziyan sekali lagi melangkah maju. Tinju kecilnya seperti mesin yang membuka gunung, saat dia dengan kuat menghantam dinding gunung, dan membentuk terowongan sedalam setidaknya 10 meter. Setelah itu, Xiao Yan dan yang lainnya melihat gua hitam pekat yang tersembunyi jauh di dalam dinding batu. Xiao Yan menghela nafas lega, setelah melihat gua yang dalam di balik dinding. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan tertawa getir. Lokasinya ternyata memang di sini. Tapi metode pencarian harta karun gadis kecil ini, benar-benar terlalu biadab. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 116. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.